Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya. Kembali bertemu dengan saya Mbah Singo. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pemakaman. Ini adalah pemakaman. Pemakaman di sini saya ada di Jawa. Jadi adat Jawa kalau orang meninggal itu sering dibawakan seperti ini. Ada payung munto supaya untuk payungan, gitu kan, perlindungan. Nah, kalau di Ageman itu adanya payung agung, tapi kalau di sini ada payung munto. Ada piring ada, gelas, ya itu untuk persiapan makan di alam sana. Kata orang Jawa ya sangune lah, sangu. Ada juga, biasa juga ada arit atau golok lah buat gaman, ada sapu lidi, ada sosok juga. Sosok ini isinya kemenyan yang dibakar untuk wewangian di sini. Dan juga ada kendi. Ada kendi juga. Ya, ini sebagian daripada perlengkapan atau piranti. Kalau orang Jawa itu meninggal, ya inilah perlengkapannya. Yang dibawakan ada bunga-bungaan, ada wewangian. Biasa ya ini ada juga anak pohon pisang. Ini kalau menurut ajaran mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau pernah menancapkan pelepah kurma di salah satu makam, yang dimana di makam itu terdengar suara merintih kesakitan minta tolong. Karena apa? Karena menurut Alkisahnya, karena yang dimakamkan di dalam makam itu apabila ia buang air tidak pernah cebok, katanya gitu. Nah, itu selalu, jadi najis itu selalu menempel. Nah, itu selalu diikuti najis terus. Itu untuk meringankan beban siksanya, Kanjeng Nabi itu membelah pelepah daun kurma dan menancapkan. Semoga Allah meringankan siksanya selama pelepah daun kurma ini belum kering. Wah, kalau orang Jawa diganti, bisa diganti dengan anak pisang, bisa diganti dengan pohon apa itu namanya, sente. Ya biasa itu. Karena apa? Kalau pohon pisang, pohon sente itu kan hidup, akan bertahan lama, lebih lama daripada pelepah daun kurma. Karena apa? Karena di sini memang tidak ada pelepah daun kurma, ya kan? Di sini selain daripada saya mengulas tentang sangu wong mati ini tadi, ada juga sangu. Ini kan sangu lahir yang dilihat dari mata atau dilihat dari kenyataan yang kelihatan, ya kan, yang bisa dilihat dengan mata normal. Kalau yang dilihat dari mata yang tidak normal atau maksudnya dari alam sebelahnya, itu kan amal perbuatan ibadah itu yang masuk untuk diperhitungkan di sananya. Ya, hal-hal seperti ini bisa dianggap biasa, tetapi ada sebagian orang menganggap ini luar biasa. Karena apa? Karena di setiap sangu ini atau hal-hal seperti ini ada sesuatu hal atau ada fungsinya. Ada fungsinya gimana? Nah, seperti kendi. Kendi ini yang dibawakan di setiap pemakaman itu ada apa namanya? Ada fadilahnya. Ada fungsinya. Ada fungsi untuk orang yang masih hidup. Nah, apa fungsinya? Nah, nanti saya ulas. Ya, sebentar. Kita ambil dulu. Ini adalah kendi. Ya. Kendi ini apabila orang meninggal selalu dibawakan dengan kendi untuk persiapan minum. Tapi di kata lain, kendi ini ada fungsinya. Air di dalam kendi bisa membantu atau menolong orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, apa yang bisa ditolong? Nah, inilah yang penting. Bagi Anda, laki-laki perempuan yang pernah menggunakan jasa paranormal atau dukun, yang pernah menggunakan jasa dukun dan paranormal untuk pasang susuk. Susuk itu banyak dipasang di wajah
ada juga yang dipasang di dada, di susu itu kalau orang perempuan, ada juga dipasang di kemaluan juga, laki-laki perempuan sama saja ada. Tapi kebanyakan untuk susu ini dipasang di wajah, boleh di sini, sini, atau di sini, atau biasa di alis sini, ya terserahlah yang masang, di mana-mana bisa. Atau biasa yang suka olahragawan, voli, bola, pasang susu di tangan, di kaki, ada. Kenapa saya bilang ada? Karena saya pernah masang di situ. Ya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Jika Anda suatu saat bingung untuk menghilangkan atau menghilangi susuk itu, nah, Anda bisa menggunakan air daripada kendi ini. Air yang ada di dalam kendi ini bisa melunturkan atau menghilangkan susuk apa saja. Caranya sangat mudah. Cukup air di dalam kendi itu buat cuci muka. Kalau susunya di muka, itu dikucurkan di tempat susu, susunya akan lebur hancur. Jadi Anda untuk menghilangkan susuk tidak perlu mengeluarkan biaya ke paranormal, ke dukun, tidak perlu, cukup itu. Nanti susuk yang ada di diri Anda, yang ada di dalam tubuh Anda akan hancur dan keluar bersama dengan keringat atau keluar bersama dengan air kencing itu. Tapi biasanya keluarnya dengan keringat. Akan keluar keringat dingin kayak gitu. Nah, itu pertanda kalau susuknya sudah keluar. Nah, seperti itulah. Jadi untuk menghilangkan susuk, bagi rekan-rekan atau muda-mudi atau siapa saja yang pernah pasang susuk, tidak perlu bingung atau tidak perlu repot-repot mencari paranormal atau dukun untuk menghilangkan susuk itu. Bisa dengan air kendi, dengan niat menghilangkan susuk, melarutkan atau meluntur gitu jawabnya. Bismillah, niat ingsun ngluntur susuk sing ana badanku kanthi kekuatan banyu kendi. Nah, itu langsung dikocor dengan air kendi itu. Nah, cukup begitu udah hilang. Susu itu banyak, ada yang susu kekuatan. Banyak orang-orang dulu pada gitu pasang susuk badannya biar dibacok atau tidak mempan. Banyak, tembak tidak mempan. Banyak seperti itu. Itu orang-orang dulu. Kalau nggak dihilangkan matinya susah. Biasanya sudah. Terus kalau orang Jawa ngomong gendong amben. Gendong amben itu tegasnya bukan gendong amben dibawa kemana-mana kayak Mbah Surip itu. Tak gendong kemana-mana itu bukan. Tapi kalau gendong amben itu ya cuma bisa tidur di amben, nggak bisa kemana-mana. Cuma bisa tidur di tempat tidur. Wis hidup enggak, mati enggak. Ya seperti itu. Nah, makanya di sini saya membeberkan suatu sedikit rahasia tentang susuk dan cara menghancurkan susuk. Hanya dengan cara air kendi. Nah, itu. Ya. Terus ada juga sedikit, apabila anak Anda nangis, rewel, bayi ini yang dimaksud ya, anak kecil. Apabila Anda punya anak kecil, Anda habis layat. Layat itu habis melayat ya kan takziah. Delalah anaknya rewel, nangis terus. Mungkinkah dia terkena sawan mayit? Ya, bisa jadi. Bisa jadi anak Anda yang rewel itu terkena sawan mayit. Bagaimana cara mengobati terkena sawan mayit? Nah, Anda bisa datang ke tempat Pak Kiai, Ustadz, ulama, atau para dukun, atau paranormal lah. Bisa, itu semua punya kemampuan untuk menghilangkan itu. Kalau yang ingin lebih mudah lagi, Anda tidak repot, tidak kehilangan biaya. Nah, Anda cukup dengan mengerik maesan. Ini. Maesan itu adalah patok makam, patok maesan. Ya. Kamu kerok, kamu keset pakai apalah, tisu atau apa, kamu taruh di air. Nah, airnya itu buat ngusap di telinga bagian belakang, terus di tangan bagian sini, dan di kaki juga dikencetnya. Ngusapkan nama diumbun-umbun. Dengan doa minta selamat supaya sawane lewat dan hilang. Nah, udah.
itulah sedikit bahasan tentang makam dari saya, Mbah Singo, yang saya beberkan di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang lebih tahu lagi, mari berbagi pengalaman. Ya, terima kasih. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.